adik-adik, selamat pagi semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Ini waktu yang terbaik untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk, yang sudah siap kita lipat tangannya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya semuanya. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab ini ucapan terima kasih kami kepada Tuhan yang sudah baik buat kami. Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhirnya agar hanya nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Adik-adik, kita mau bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Sebab Tuhan Yesus baik, kasih-Nya selalu baik bagi kita semuanya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan dan kita muliakan. Amin. Sebab Dia Raja, sebab Dia Allah, sebab Dia Tuhan yang layak kita tinggikan. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau tinggikan Allah kita yang luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita.
I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I'm living for you. I have been falling to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Kau baik bagi kami Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Katakan lagi, King of Majesty. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Haleluya. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang berkuasa. Nama itu yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih
cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Katakan kembali. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, Kau adalah Allah yang terbaik dalam hidup kami. Kau satu-satunya Tuhan yang mengerti kami. Bahkan Kau peduli Tuhan. Kau tidak henti-hentinya mengasihi kami. Kau tidak henti-hentinya memperhatikan kami. Bahkan Kau selalu menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada siang hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan kami juga siap untuk melakukannya. Pakai kakak guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan yang akan memberikan hikmat dan Roh Kudus yang melingkupinya, supaya kami yang mendengar, kami boleh mengerti dan siap untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah ini pujian kami, ini yang dapat kami berikan sebagai ucapan terima kasih kami untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Selamat menikmati firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Om Daud bersyukur kita bisa berjumpa kembali dan dapat beribadah dalam keadaan yang baik dan sehat. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Kita akan bersama-sama mendengarkannya untuk melanjutkan cerita pada minggu yang lalu. Nah adik-adik, menjelang perayaan Paskah, kuasa iblis semakin kuat. Iblis sudah merasuki hati
Yudas Iskariot. Iblis juga membujuk pemimpin-pemimpin agama yang untuk membenci Tuhan Yesus. Dan mereka merencanakan kematiannya. Sebenarnya mereka ingin menunggu sampai Paskah lewat. Tetapi sewaktu Yudas ingin bekerja sama dan menyerahkan Tuhan Yesus, sekarang rencana mereka berubah untuk menangkap Yesus sesegera mungkin dan membunuhnya sebelum perayaan Paskah. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar terus bagaimana rencana mereka berlangsung. Tapi sewaktu mendengar mereka, marilah kita mengingat terus semua yang diderita Tuhan Yesus bukan saja karena pemimpin agama, orang Farisi atau kepala agama yang membenci Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus mati dan rela menderita. Melalui penderitaannya dan kematiannya, ia dapat menjadi juru selamat. Jalan lain tidak ada. Dosa kita terlalu berat, sehingga harus ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, coba sekarang kita simak ceritanya. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu.
Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus dan membawanya pergi. Adik-adik, setelah kita menyimak cerita melalui video tadi, kita bisa mulai bertanya, di manakah orang-orang berkumpul pada saat itu? Ya, benar, di istana Kayafas. Dan apa yang terjadi di istana itu? Mahkamah Agama sedang mengadakan pengadilan terhadap Tuhan Yesus. Dan bagaimana sikap Tuhan Yesus? Apa yang menyebabkan kejadian yang sangat sedih ini? Adik-adik, coba Anda bayangkan. Kalian bayangkan sendiri, kalau kalian berada di dalam ruangan pengadilan itu. Tidak mudah menyamakan diri dengan seseorang yang sedang dihina dan dipukuli. Karena Tuhan Yesus menderita penghinaan supaya kita boleh diampuni. Oleh karena itu, kita tidak boleh malu untuk mengakui Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita akan hafalkan ayatnya. Ayat Mas pada pagi hari ini. Dan kita boleh hafalkan bersama-sama ya. Dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diteremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Adik-adik, coba perhatikan kata kita. Ya. Kalau kalian jujur, kalian akan mengakui bahwa karena Tuhan Yesus menderita, oleh karena Yesus menderita karena kita. Ya, coba kita ganti kitanya menjadi nama kita sendiri. Ya, Yesus tertikam oleh pemberontakan. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh. Nah adik-adik, Yesaya menceritakan hal ini jauh sebelum Tuhan Yesus disidang di pengadilan agama. Tuhan Yesaya diberi peringatan oleh Tuhan bahwa kejadian ini itu membuat penderitaan kita, membuat dosa kita dihapuskan. Dan oleh satu nama Yesus Kristus, Yesaya menceritakan bahwa Yesuslah orang yang menebus kita. Nah, adik-adik, kalian hafalkan ayatnya, Yesaya pasal 53 ayat yang kelima ini. Puji Tuhan, kita hafalkan sekali lagi secara lengkap ya. Kalau tadi dipotong-potong dengan kata kita, sekarang kita hafalkan lengkap. Gitu. Mulai 1, 2, 3. Yesaya pasal 53 ayat 5. Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji nama Tuhan. Adik-adik, hafalkan ayat ini karena ini menjadi kekuatan bagi kita. Dan passwordnya untuk minggu ini nanti kita akan dengarkan setelah doa ya. Kita mari sama-sama kita lipat tangan untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan melalui cerita dan video. Dan apa yang telah kami dengarkan dan kami lihat, Tuhan, ini menyentuh hati kami. Betapa Tuhan sangat baik kepada kami. Bapa, besarlah kasih Bapa, sehingga telah menyediakan anaknya yang tunggal bagi kami. Dan telah menyerahkan anak yang tunggal itu bagi kami sebagai ganti dosa kami. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur kami menjadi anak-anak umat tebusan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, password untuk minggu ini yang akan kalian kirimkan kepada bunda-bunda kalian adalah besarlah kasih Bapa. Oke. Sekali lagi, besarlah kasih Bapa. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom adik-adik. Saatnya kita sekarang akan bermain game. Game kita kali ini adalah menebak siapakah aku di dalam Alkitab. Kakak akan memberikan clue-nya dalam setiap pertanyaan. Adik-adik siap dengan catatannya ya? Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama. Aku adalah seorang pemungut cukai. Badanku pendek. Aku memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Siapakah aku? Pertanyaan nomor 2. Aku orang yang kaya, punya ladang gandum yang luas, banyak pekerjanya. Aku menikah dengan wanita Moab yang bernama Ruth, yang suaminya sudah meninggal. Siapakah aku? Pertanyaan nomor 3. Aku adalah bapak orang percaya. Keturunanku sebanyak bintang di langit. Siapakah aku? Pertanyaan nomor 4. Aku yang membaptis Tuhan Yesus. Aku adalah saudara Tuhan Yesus. Makananku adalah belalang dan madu. Siapakah aku? Pertanyaan nomor 5. Aku adalah seorang wanita. Aku meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi. Siapakah aku? Pertanyaan nomor 6. Aku sangat membenci Kristen. Tapi semenjak aku ketemu dengan Tuhan Yesus, hidupku dirubah menjadi pengikut Kristus. Siapakah aku? Pertanyaan nomor 7. Aku membantu Tuhan Yesus memikul salib sampai ke Bukit Golgota. Siapakah aku? Pertanyaan nomor 8. Aku lari dari perintah Allah, sehingga aku ditelan ikan besar. Siapakah aku? Adik-adik, jawaban kalian segera kirim ke bunda kalian masing-masing. Adik-adik, games kita selesai sampai di sini. Sampai ketemu di games-games yang akan datang. Shalom adik-adik, God bless you. Mari adik-adik kita angkat tangan kita ke atas untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita sama-sama katakan amin. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.